Hari ini di dalam program Life Unlimited kita akan bicarakan bagaimana cara hidup orang percaya. Mari kita masuk dan belajar bersama-sama dalam program Life Unlimited. Ya, hello and welcome back. Ya, selamat berjumpa kembali kepada semua pemirsa Life Unlimited dimanapun berada di seluruh Indonesia. Saya Susan Hoover, senang sekali kita bisa jumpa kembali hari ini dalam program ini. Dan dimana kita akan bicarakan cara hidup orang percaya. Kita hari ini akan membahas kalau kita adalah orang yang sudah diselamatkan, sudah memiliki Yesus dalam kehidupan kita. Memang pasti ada cara hidup kita akan berbeda dengan orang lain. Jangan lupa ya, program ini adalah namanya Life Unlimited. Itu artinya hidup yang tidak dibatasi. Artinya Tuhan memberi kepada kita kuasa yang luar biasa. Tuhan beri kepada kita panggilan, keselamatan, hidup kekal yang luar biasa. Jadi kita tidak dibatasi lagi dengan cara hidup yang lama. Tapi di dalam Yesus kita semua memiliki kesempatan untuk memiliki hidup yang baru dan hidup yang luar biasa di dalam Dia. Dan sepanjang program ini pasti akan lihat ada nomor WA, ya WhatsApp, ada nomor telepon, dan cara lain-lain untuk hubungi kami. Bolehlah segera hubungi kami setelah program ini selesai. Dan kalau ada yang mau tanya lebih lagi siapakah Yesus, kalau ada yang meminta doa untuk sesuatu, mungkin ada yang mau tanya sesuatu, ya silakan hubungi, ada tim Life Unlimited yang siap. Bahkan setiap bulan saya terima laporan-laporan dari pemirsa Life Unlimited yang hubungi tim kami dan minta doa untuk beberapa hal. Dan laporan-laporan yang saya terima bukan saja doa yang diminta, tapi doa yang dijawab. Dan kesaksian yang keluar. Contohnya hari ini saya terima ada bulan kemarin itu ada seorang ibu dari Kalimantan Barat, dari Kalimantan Barat. Nah, dia minta doa karena sudah berapa bulan mengalami sakit di telapak kaki, kesemutan dan rasanya ditusuk-tusuk. Sudah berobat, tapi belum juga pulih. Tapi luar biasa, 3 hari kemudian dia memberi kabar demikian. Shalom, puji Tuhan katanya, kakiku sudah tidak sakit lagi 2 malam ini. Semua berkat dan doa dari tim Ibu, terima kasih. Yesus memberkati ibu dan sekeluarganya. Ya, terima kasih banyak. Tapi bukan karena siapa yang mendoakan, bukan karena kami semua, itu karena Yesus. Ya, sekalipun mungkin kita sudah berobat untuk sesuatu dan belum dapat juga jawaban, solusinya daripada secara medis. Masih ada harapan di dalam Yesus. Dia yang berkuasa melakukan semuanya. Puji Tuhannya segera terjadi. Bahkan hari ini saya baca yang kedua, ada juga seorang bapak yang lain kemarin minta doa untuk ayahnya yang akan jalani operasi jantung. Nah, puji Tuhan keesok harinya dia kirim pesan, terima kasih untuk doanya, puji Tuhan operasinya sudah selesai dan Papa selamat. Ya, kami juga ikut bersuka cita dengan 2 orang ini, 2 keluarga yang berbeda. Dan kita bisa lihat, kita boleh lihat Tuhan campur tangan. Nah, itu mungkin di satu bagian di mana orang pernah berobat dan itu tidak ada hasil yang baik, tidak pulihkan, tidak ada kesembuhan terjadi. Nah, mungkin yang lain minta Tuhan turun tangan dalam operasi, dalam jalan medisnya. Dan Tuhan juga bisa melakukan itu. Jadi tidak pernah ada alasan untuk kita tidak berdoa dan minta. Dan Tuhan campur tangan dalam apapun yang kita lakukan. Tuhan memimpin kita dan Tuhan beri kepada kita damai sejahtera untuk jalani sesuatu. Atau mukjizat di mana orang lain tidak sanggup melakukannya. Di atas semuanya apa yang kita dapatkan? Yesus berkuasa. Yesus mengasihi kita. Dan Yesus rela untuk menjawab doa kita, menyembuhkan kita. Jadi jangan malu-malu hubungi tim kami juga setelah program ini selesai. Dan permukjizat pasti juga dapat terjadi kepada kita semua.
Amin. Nah, hari ini kita akan lanjut bukan saja dalam tema yang saya umumkan tadi, tapi dalam series kita di mana kita masuk dalam kitab Roma ya, surat Roma, dan kita sudah belajar banyak sekali hal. Nah, dalam kitab Roma ini mungkin kita sudah belajar bagaimana kita tidak dapat diselamatkan oleh usaha diri sendiri, bagaimana hanya kita bisa diselamatkan oleh anugerah Tuhan, bagaimana Dia sudah hapuskan dosa kita, memberi kepada kita identitas yang baru. Banyak hal yang kita sudah pelajari. Sampai kepada pasal 13. Nah, dalam 13 mulai nasihatin kita ya dalam beberapa pasal terakhir. Nasihatin kita karena kita adalah orang yang sudah diselamatkan. Bagaimana cara hidup kita sebagai orang percaya. Ya, bagaimana kita hidup. Nah, ini benar-benar memberikan nasihat-nasihat yang sangat praktikal sekali. Ini yang saya mau nasihatin kita. Kita belajar kitab-kitab seperti ini. Ini baik. Tapi kita harus ingat, kita mulai dari awal suratnya sampai ke akhir. Banyak orang langsung ambil pasal 13, 14, 15 yang kita akan bahas dalam beberapa episode ke depan ini. Dan langsung mau hidupi nasihat praktikal ini, cara hidupnya, tanpa mereka sudah terima pewahyuan dan pengajaran yang sebelumnya. Nah, itu tidak boleh, itu tidak alkitabiah. Jadi apa yang kita bahas ya dalam Life Unlimited ini, bahwa kita kalau belajar harus lebih dahulu tahu apa yang kita percayai. Kita harus mengerti siapakah kita di dalam Kristus, apa yang Dia lakukan bagi kita, bagaimana dosa kita sudah dihapuskan, identitas kita sebagai anak, ya sebagai ahli warisnya, mengerti identitas kita. Baru itu akan kita bisa terima nasihat-nasihat untuk itu keluar dalam cara hidup kita. Banyak orang buatnya terbalik. Mereka mau buat cara hidup yang baik untuk harap mereka bisa dapat datang kepada Tuhan. Itu terbaliknya, bukan itu yang bisa terjadi. Kita harus tahu, karena kita sudah dekat kepada Tuhan. Karena kita sudah disempurnakan Tuhan, diterima sebagai anaknya. Karena itu, kita pasti mau jaga bagaimana cara hidup kita supaya sesuai dengan identitas kita. Nah, ini benar-benar praktikal sekali ya, kita akan lihat. Dan apa yang Rasul Paulus tulis kepada mereka masih berlaku bagi kita hari ini. Seperti ini nasihat yang pertama. Mari kita masuk langsung dalam ayat yang pertama, berkata apa? Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Nah, kita sebagaimana mungkin mengajar kita di sini untuk kita menjadi orang yang damai. Nah, kita tahu mungkin di Indonesia sering sekali saat orang tidak setuju dengan sesuatu, cara melawannya adalah demo-demo. Kadang-kadang merusakkan hal-hal yang bukan dari pemerintah pun, kadang-kadang itu dari tetangga, dari orang lain yang miliki, ya, dan hal-hal seperti itu. Ini adalah nasihat bagi kita, itu bukan cara hidup untuk kita. Nah, kita harus mengerti, mungkin kita tidak akan setuju dengan segala hal yang pemerintah putuskan, tapi apa yang kita bisa hargai dan hormati dengan mengerti, memiliki pemimpin-pemimpin di dalam bangsa kita itu sesuatu yang baik, rukun bagi bangsa kita. Jadi jangan kita suka selalu melawan, jangan kita selalu suka untuk buat demo-demo, atau kita selalu suka untuk saling melawan satu dengan yang lain, berperangan dan apapun seperti itu. Nah, ini pasti ada, jangan kita buat ekstrim, pasti ada batasnya. Ya, pasti ada batasnya. Seperti kita lihat di kisah para rasul, mereka selagi bisa taat kepada pemerintah, taat, lakukannya. Tapi saat pemerintah itu melarang mereka untuk sesuatu yang Tuhan minta, seperti beritakan Injil, mereka harus memilih taat kepada Tuhan atau taat kepada manusia, pemerintah. Nah, di situ mereka jelas-jelas selalu meminta taat kepada Tuhan yang di atasnya. Tapi kalau ini sesuatu yang tidak meminta kita untuk hilangan daripada iman kita, tidak taat kepada Tuhan, dalam situasi seperti itu kita taat. Contohnya dilanjutkan dalam ayat yang ke-6. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak. Ya, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar, pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Jadi kalau kita adalah orang yang ikut Yesus, percaya Yesus, hormat kepada Yesus, bukan artinya kita tidak memberi hormat kepada mereka yang ditempatkan dalam posisi memerintahkan kita.
Bahkan ini memberikan kepada kita ya nasihat yang sangat praktikal sekali. Kita menjadi orang yang bayar pajak. Kita menjadi orang yang melakukan bagian kita sebagai orang yang baik, sebagai teladan orang yang hidup baik dalam bangsa kita. Bahkan Yesus pernah beri nasihat dan membuat muridnya bahkan melakukan ini. Mari ikut saya kepada kota Roma, di mana kita akan belajar bagaimana Yesus pun meminta muridnya membayar pajak juga. Hari ini saya di kota Roma, ya sangat luar biasa sekali kalau kita belajar sejarah daripada bukan saja kota Roma, tapi kalau kita ingat sejarah daripada kerajaan Roma. Nah, kalau kita tahu kerajaan Roma itu pun yang memerintah saat Yesus berjalan di dunia. Saat Yesus pun lahir memang di Bethlehem, berjalan di Israel, tapi banyak itu di bawah kerajaan Roma. Sampai ada satu hari orang Farisi datang kepadanya. Mereka mau coba-coba hikmatnya Yesus. Dan mereka datang dan bertanya kepada Yesus. Mungkin satu pertanyaan yang banyak orang masih mau tanya hari ini. Apakah seharusnya kita bayar pajak kepada Kaisar? Nah, mereka tanya seperti itu karena mereka adalah orang Yahudi di Israel, tapi harus bayar pajak kepada satu kerajaan yang jahat, yang tekan mereka, yang kekerasan kepada mereka. Mereka tidak suka kepada Kaisar dan tidak mau bayar pajak kepadanya. Tapi Yesus dengan segala hikmat menjawab seperti ini. Dia minta kepada mereka, tunjuklah satu koin daripada mata uang daripada Kaisar itu. Nah, mereka tunjukkan mata uangnya. Dan dia tanya, gambar siapa? Oh, gambarnya Kaisar. Jadi Yesus jawab seperti ini. Karena itu berikanlah kepada Kaisar apa yang Kaisar harusnya berikan kepada dia, dan berikan kepada Tuhan apa yang adalah milik Tuhan. Nah, ini hikmat daripada Yesus yang kita bisa ambil sampai hari ini. Di bangsa manapun, di bawah kerajaan manapun, bahwa kita sebagai orang percaya boleh tetap bayar pajak kepada kerajaan, lakukan keharusan kita di bangsanya. Tapi jangan lupa, kita juga mau berikan kepada Tuhan apa yang miliki Tuhan. Kita boleh lakukan dua-duanya. Ini pelajaran hikmat Yesus yang begitu luar biasa. Sampai pada waktu itu orang katakan, wah, terheran-heran dengan jawabannya. Hikmat yang sangat luar biasa. Menghargai bangsamu, tapi juga menghargai Tuhanmu. Jadi intinya apa? Intinya adalah seperti ayat yang kita baru belajar tadi. Di mana seharusnya kita beri pajak, kita beri. Di mana kita harus beri hormat, kita beri. Ya, jadi kita adalah hidup yang memberi hormat. Itu yang saya mau katakan. Kita adalah menjadi teladan. Tidak selalu melawan segala sesuatu, demo segala sesuatu. Tapi di mana perlu beri hormat, kita adalah orang yang beri hormat. Itu baik dengan mungkin keuangan kita kepada kerusan negara kita. Atau mungkin kepada orang yang mengurus bagiannya, kita melakukannya. Nah, kenapa kita bisa lakukan ini semua? Karena kita percaya di dunia ini, kita tidak mau nama Yesus itu, nama Yesus yang begitu tinggi dan luar biasa yang ada dalam kehidupan kita, orang dapat menjelekkan karena kita tidak mau menghargai yang lain. Jadi saya percaya saat orang melihat hidup kita yang suka memberi hormat kepada mereka yang layak menerimanya, mereka akan tahu kita bisa menghormati Tuhan dan menghormati juga manusia yang ada di antara kita. Ini semua menjadi teladan yang baik. Hidup yang sangat praktikal ya, dinasehati oleh Rasul Paulus. Dan tidak sampai di situ saja. Kalau kita bingung, susah mungkin ini jelas. Bayar pajak di firman Tuhan. Tapi banyak hal yang tidak jelas. Banyak hal yang tidak spesifik. Itu mungkin 2000 tahun yang lalu. Dan pajak juga masih ada. Tapi bagaimana dengan yang lain? Oh, untuk yang lain, makanya dinasehati dengan suatu nasihat yang luar biasa sekali. Ini ada dalam ayat 8 sampai dengan 10. Berkata apa? Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesama manusia, dia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman berkatakan jangan berzina, ya jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman yang lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.
Nah mungkin kita pikirkan ada 10 perintah dari para Tuhan. Jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu. Dan kita kadang-kadang bingung. Tuhan, saya tidak membunuh. Tapi mungkin saya ada masalah ini dalam kehidupan saya. Apa yang saya lakukan? Nah itu perjanjian lama. Perjanjian lama banyak sekali kan perintah jangan. Mulai dengan 10. Sampai tambah banyak sekali dalam hukum Taurat. Sampai ada 600 lebih peraturan-peraturan yang kita harus ikuti. Nah dulu itu susah orang tahu, apalagi kalau peraturannya nggak dijelaskan. Bagaimana saya hidup sehari-hari? Tidak ada hal seperti itu lagi. Makanya kita harus mengerti, masuk dalam perjanjian baru. Bukan kita orang lagi yang hidup di bawah 600 hal jangannya. Bukan saja lagi jangan membunuh. Tapi lebih daripada itu, saat kita mengasihi, kita pasti tidak membunuh. Saat kita mengasihi, pasti kita tidak mencuri. Makanya masuk dalam perjanjian baru, Yesus tidak sebutkan lagi hanya jangan membunuh, jangan mencuri, jangan menyembah Tuhan yang lain. Tapi Yesus katakan apa? Mengasihilah Tuhan dan mengasihilah sesamamu. Seperti bagaimana? Mengasihi dirimu sendiri. Artinya kalau kita cukup pedulikan diri kita tidak mau mencuri, membunuh diri kita, melakukan sesuatu, kita juga tidak akan melakukannya kepada orang lain. Disimpulkan dalam ayat berikut berkata, kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Nah, sebenarnya kasih yang sempurna itu Yesus. Yang benar-benar genapi hukum Taurat dengan sempurna. Sudah melakukan semuanya dengan sempurna. Itu Yesus. Nah sekarang dia tidak minta kita harus genapi seluruh hukum Taurat. No, itu tidak mungkin bagi kita. Kita semua gagal. Makanya kita perlu Yesus datang melakukannya. Tapi karena Yesus sudah curahkan kasih menjadi teladan kasih yang sempurna. Sudah mati bagi kita dan sudah curahkan kasihnya masuk dalam hati kita. Makanya saat ini apa cara hidup yang terbaik? Cara hidup yang terbaik adalah apa? Mengasihi. Karena saat kita mengasihi, kita tidak bisa merencanakan sesuatu yang jahat kepada orang lain. Saat kita mengasihi Tuhan dan kita mengasihi sesama, kita hidup dengan kasih, itu adalah cara yang terbaik. Jadi kalau tidak ada segala sesuatu dituliskan dalam Alkitab, itu tidak mungkin lah. Itu tidak mungkin dengan hidup kita berbeda-beda, setiap situasi, setiap hari berbeda-beda, di kota yang berbeda-beda, dengan orang yang berbeda-beda. Tapi apa yang bisa memimpin kita? Adalah kasih Tuhan bagi kita. Cara Tuhan mengasihi kita, Dia mengajar kita untuk kita mengasihi diri sendiri, kita menyadari diri kita berharga, diri kita spesial kepada Tuhan, diri kita adalah orang yang sudah diangkat menjadi anaknya Tuhan. Dan karena itu kita izinkan kasih itu keluar. Jadi saat kita tidak tahu bagaimana hadapi orang seperti ini, bagaimana mengatasi masalah seperti ini, kita melakukannya dengan cara yang terbaik, dengan mengasihi. Saat kita mengasihi, pasti tidak ada yang jahat. Dan itu kita tinggal dalam yang terbaik yang Yesus sudah sediakan bagi kita. Amin. Karena itu mari kita masuk dalam satu lagu pujian kepada Tuhan. Saat mataku memandang keajaiban karya-Mu, siapakah aku ini yang Engkau hargai dan cintai? Selalu saat ku pikirkan kebaikan-Mu, tak pernah ku kekurangan. Dan saat ku renungkan kesetiaan-Mu, esok kan ku jelang tanpa keraguan, Dia kan terus ada. Kebaikan-Mu,
akan ku jela tanpa keraguan, surya akan terus ada. Amin. Semakin kita ingat apa yang Yesus lakukan bagi kita, atau semakin kita menyadari kebaikannya dalam hidup kita, saya percaya cara kita hidup akan berubah. Bukan karena cara hidup berubah karena kita takut-takut akan Tuhan, takut-takut akan dihukum. Tapi justru karena kita tahu apa yang Tuhan sudah lakukan bagi kita. Hari ini kalau saya rencanakan hari-hari ke depan untuk melakukan banyak pelayanan, saya tidak melakukannya karena saya merasa takut sama Tuhan. Nanti satu hari saya akan dihukum Tuhan. No, saya tahu Yesus sudah ambil hukuman saya. Yesus sudah mati bagi di kayu salib. Dan Dia sudah beri kepada saya kebenarannya. Dia sudah beri kepada saya keselamatan yang kekal. Jadi karena itu, saya akan lihat ke masa depan, saya akan rencanakan hari-hariku dan cara hidupnya sebagai orang yang sudah diselamatkan. Jadi kita tidak hidup dengan cara hidup mau diselamatkan. Tapi karena kita mengerti kita adalah orang yang sudah diselamatkan, kita akan lebih jaga hidup kita. Dengan kita mengerti apa? Bahwa keselamatan yang sudah ada di dalam kita terlalu berharga, terlalu ajaib. Kita tidak mau beri orang lain alasan menolak keselamatan itu. Tapi kita mau mereka melihat keselamatan itu kerja dalam hidup kita, supaya mereka juga mau menerimanya. Jadi kita akan hidup sebagai apa? Hidup sebagai orang yang sudah diselamatkan. Seharusnya orang lain hidup kita tidak bingung, tidak bertanya, orang itu orang yang ikut Yesus atau tidak, tapi akan jelas ada Yesus yang sudah mengerjakan keselamatan yang luar biasa bagi kita. Kita menyadarinya, makanya kita hidup seperti itu. Kita akan lihat nasihatnya diteruskan. Rasul Paulus beri kepada gerejanya. Nah, ingat gereja di Roma itu agak suka kadang-kadang berdebat satu dengan yang lain. Ada sedikit masalah suku satu dengan yang lain. Jadi nasihat-nasihat ini bukan kepada orang yang sempurna. Dia katakan, hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwasanya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Jadi seharusnya kan ada proses, ada perjalanan. Bukan kita sama saja dengan tidak tahu apa-apa, mungkin baru tahu ada Yesus mati bagi kita, mau percaya untuk dosa kita diampuni. Tapi saat kita ikut Yesus kan ada prosesnya, ada lebih mengenal keselamatan itu dalam kehidupan kita. Dia berkata, hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita meninggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan menegakkan perlengkapan senjata terang. Nah, berkata, marilah kita hidup dengan sopan seperti siang hari. Jangan pesta pora dan kemabukan. Jangan percabulan, hawa nafsu, dan hal-hal dan iri hati seperti itu. Tapi dia berkata, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang dan janganlah merawat tubuh untuk memuaskan keinginannya. Nah, ini nasihatnya. Nasihatnya berkata apa? Bahwa kita kan seperti keluar-keluar selalu. Kita tahu bahwa kita bawa Yesus. Seperti saya pakai jas ini ya hari ini ya, ada jaketnya. Kita kenakan, kita pakai ini. Sama seperti itu saat saya tahu mau keluar. Kalau saya tahu baju saya di dalam ini tidak cukup, saya mau lebih resmi, saya mau lebih formal, saya mau pakai jas, saya pakai ini. Dan seperti itu waktu kita keluar kita harusnya tahu kemana kita pergi, kita bawa Yesus, kita bawa Yesus, kita bawa Yesus. Jadi sadarilah kita pergi ke tempat yang tidak baik, jangan berpikirkan Yesus tinggal di luar, tunggu untuk kita pulang baru pulang dengan kita, atau Yesus hanya tunggu kita di pintu masuk gereja, Yesus tunggu kita. Tapi Yesus itu dibawa bersama dengan kita. Bahkan saya ingat ada satu kisah dalam firman Tuhan. Mereka bawa kepada Yesus seorang perempuan yang baru. Seperti nasihat dikatakan di sini. Jangan berzina. Dia baru ditangkap. Dengan dia baru melakukan. Dia baru berzina. Dan seharusnya terima hukuman. Dilemparkan dengan batu. Tapi mari kita lihat respon Yesus yang luar biasa. Respon Yesus yang mengasihi dia. Dan menolong dia untuk keluar dengan cara hidup yang baru. Mari kita saksikan dengan video klip yang singkat ini. Guru,
Wanita ini tertangkap basah ketika dia sedang berbuat zina. Hukum Musa memerintahkan bahwa wanita semacam itu harus dilempari batu sampai mati. Bagaimana pendapat guru? Siapapun yang merasa tidak pernah berbuat dosa, biar dia yang pertama yang melemparinya. Kali ini dia membungkuk dan menulis di tanah. Mendengar itu, mereka semua pergi, satu persatu, mulai dari yang tertua. Di mana mereka? Tidak adakah yang menghukummu? Tidak ada, Tuan. Aku juga tidak akan menghukummu. Pergilah. Jangan berbuat dosa lagi. Yesus tidak menghukum. Yesus tidak lempari dengan batu. Mungkin semua yang lain ada kesalahan. Makanya mereka menyadari jangan mereka lemparin orang lain, mereka juga salah. Tapi Yesus yang tidak ada dosa satupun, tidak juga lemparin dia. Tapi apa yang Yesus lakukan? Bukan saja mengampuni kesalahan, tapi beri nasihat. Pergilah dan jangan melakukan dosa itu lagi. Dan itu yang Yesus lakukan kepada kita semua hari ini. Bagaimana kita bisa hidup dengan cara hidup sebagai orang yang percaya sudah diselamatkan. Dengan kita menyadari keselamatan sudah diberi kepada kita secara cuma-cuma. Tuhan yang layak menghukum kita ternyata sudah ambil hukuman kita mati bagi kita. Tapi dia bukan saja mengampuni. Dia beri kuasanya, otoritas, kemampuannya kepada kita. Nasihati kita supaya apa yang kita terima akan juga kelihatan dengan cara kita hidup. Semuanya mulai dengan pengertian, kepercayaan, identitas kita. Dan itu akan keluar dengan tingkah laku kita. Sampai saya percaya yang tetangga semua keliling kita dalam bangsa kita akan saksikan dan melihat ada Yesus dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk setiap orang pemirsa Life Unlimited hari ini dimanapun mereka berada. Dan terima kasih Tuhan karena Engkau hidup bersama dengan mereka. Engkau sudah menyelamatkan mereka. Engkau menolong mereka. Ambil langkah-langkah yang benar. Kenapa? Karena mereka sudah memiliki Engkau. Dengan semua kebenaran-Mu, dengan semua kuasa-Mu, dengan semua hikmat-Mu. Engkau ada bagi mereka dengan memenuhi mereka dengan kasih-Mu. Dan cara hidup mereka akan menjadi teladan. Dan akan bawa orang untuk mengenal nama-Mu dengan baik. Terima kasih Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Dan kalau ada yang masih belum percaya kepada Yesus, mari segera hubungi saya, segera WhatsApp atau nelpon saya dan tim saya hari ini. Dan kami akan ceritakan lebih lagi supaya kita semua boleh alami dia. Dan kita akan jumpa lagi minggu di sini di dalam program Life Unlimited. Sampai jumpa lagi. God bless you all.